Tuhan terima kasih buat lagu terakhir yang baru kami nyanyikan. Kami sungguh menyadari ya Tuhan, apakah kami ini rela Tuhan menderita bersama dengan Tuhan. Atau justru kami membiarkan Engkau saja yang menderita. Dan kami menikmati segala hal yang Tuhan telah menangkan bagi kami ya Tuhan. Tuhan terima kasih untuk mengingatkan kami kembali melalui lagu ini bagaimana kami dipanggil, diciptakan Engkau yang baik, Engkau yang setia, Engkau yang mengasihi kami. Engkau juga rindu ya Tuhan, supaya kami mengikuti jalan-Mu, supaya kami boleh menjadi berkat di tempat di mana Tuhan tempatkan kami ya Tuhan. Tuhan kami sadar bahwa kami adalah manusia yang hina, manusia yang mudah sekali jatuh, manusia yang mudah sekali lelah. Bahkan di dalam kehidupan kami untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan pun kami seringkali gagal ya Tuhan. Karena itu Tuhan kami butuh anugerah Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan, kami butuh semakin disucikan, disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Dan kami tahu kami tidak bisa melakukan itu sendiri. Kami percaya bahwa hanya Roh Kuduslah yang memampukan kami. Satu-satunya pribadi yang dapat memampukan kami untuk kami boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tuhan kami rindu Engkau boleh memakai setiap kami di dalam hidup kami yang fana ini ya Tuhan. Tuhan kami juga mohon persiapkan hati kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, mempelajari dan mencernanya, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa onsite, itu tuh menyenangkan. Buat saya sih senang sekali ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu, saudara-saudari perasaannya seperti apa. Apakah sudah terbiasa dari rumah, gitu. Apalagi kalau ibadah sambil tiduran gitu kan, gak ada yang tahu ya, tapi Tuhan tahu. Nah jadi kalau kita hari ini bisa ada bersama-sama, saya yakin ini juga anugerah Tuhan. Diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga kita bisa beribadah bersama-sama di dalam gereja Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya diberikan tema. Ya hari ini kita akan membahas mengenai Tuhan pakai hidupku. Dan ada ayat firman Tuhan ya di layar di depan, Bapak Ibu bisa membacanya. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dari Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya, itu aja firman Tuhan yang kita baca. Meskipun perikopnya panjang-panjang ya Bapak Ibu saudara-saudari. Bapak Ibu, saya itu puji Tuhan diberikan kesempatan oleh Tuhan yang melayani sebagai rohaniwan di satu gereja di Jakarta Pusat dan juga melayani dalam bidang konseling. Ya, dan itu pekerjaan pelayanan yang amat saya nikmati ya. Melayani satu persatu orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami untuk layanin. Ya, itu kami punya satu tempat namanya Gading Counseling and Care Center gitu ya. Gading Counseling and Empowerment Center. Itu di Kelapa Gading. Ya jelaslah namanya Gading gitu ya. Jadi kalau ada bakmi Gading di Kelapa Gading gitu ya. Ini Gading Counseling ya di Kelapa Gading. Nah, di situ saya ketemu dengan banyak orang tentu saja, dan juga banyak orang yang bercerita tentang hidupnya. Ya, dan ada satu klien begitu ya, ataupun bukan satu klien, maksudnya ada beberapa orang tuh suka kontak email begitu, dan ini ada satu email yang membuat saya berpikir panjang. Nah, email ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, tentu saja tidak ada namanya, tapi kisahnya yang saya mau bagikan. Ini surat ini dikirim dari seorang remaja ya. Dari seorang remaja pria. Dia bicara seperti ini. Jika Anda melihat ini, itu berarti saya telah memutuskan untuk bunuh diri atau melarikan diri. Dia kirim surat ini kepada orang tua dan 3 teman. Setiap kali saya bertanya-tanya bagaimana ini semua bisa terjadi. Saya pikir saya akan menaruh beberapa pemikiran saya di sini.
Pertama-tama, saya tidak benar-benar ingin orang lain kecuali ayah, ibu, saudara laki-laki saya, nenek, dan kalian bertiga, teman-temannya, tahu bahwa saya telah meninggal. Sejujurnya, aku tidak ingin muncul lagi di kehidupan mereka. Untuk semua orang yang saya temui dan berinteraksi, maaf telah membuang-buang waktu dan perhatian Anda. Alasan lain mengapa saya tidak menghubungi lagi karena menurut saya tidak ada yang bisa mengubah keputusan saya. Saya sudah kehilangan minat dengan apapun. Saya sudah selesai berusaha menjadi lebih baik ketika hasilnya tidak pernah berubah. Saya selesai memasang senyum palsu ini, tawa palsu, perhatian palsu, antusiasme palsu, inisiatif palsu. Saya sudah muak. Saya sendiri terkejut dengan kemampuan saya untuk membodohi diri sendiri. Membohongi diri sendiri dengan upaya yang tidak berguna ini dengan berpikir bahwa ini akan tetap membuat perbedaan. Ketika saya masih menjadi sampah masyarakat. Mungkin setelah saya mati, Anda bisa memberikan tubuh saya untuk donor atau penelitian biologi daripada membuang lebih banyak uang untuk mengubur atau membakar saya. Meskipun saya ragu, bahkan organ saya cukup baik untuk itu. Tetapi jika tubuh saya diterima, setidaknya saya akan berguna satu kali. Saya tidak lagi menemukan kesenangan dari apapun lagi. Seorang pria tanpa motivasi tidak akan bisa bertahan hidup lama. Hanya satu yang tersisa yang membuatku tidak bisa melarikan diri atau langsung mati, yaitu game. Dalam beberapa bulan terakhir ini secara harafiah hanya video game yang memberi saya alasan untuk tetap hidup. Hanya untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekarang saya hampir tidak merasakan apa-apa. Saya bertanya-tanya, sekarang ini gimana rasanya ketika pisau menikam leherku? Nah, jadi ini surat yang real dikirimkan kepada orang tua kirimkan kepada saya. Di hari dia subuh-subuh menemukan anaknya tidak ada di rumah, lalu dia kejar anak itu. Nah, saya tidak tahu pikiran, perasaan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di sini pada saat mendengarkan surat yang tadi saya bacakan, ya. Mungkin ya ada 5 respon ya. Biasanya begitu. Ada orang yang mungkin bersimpati. Bersimpati itu dia akan merasa kasihan sebetulnya. Pas dengerin lalu pikirin kok ada rasa kasihan, rasa sedih, rasa kasihan lalu ingin membantu dia. Nah itu perasaan yang cukup baik ya. Tapi juga ada orang yang berempati yang kedua. Dia merasa kasihan tapi berharap ada orang lain yang membantu. Ya entah hamba Tuhan, ya konselor, ya orang lain bantu deh. Tapi ada rasa kasihan. Nah yang ketiga itu mungkin ada orang yang apatis. Apati itu gak ngerasa apa-apa. 06 aja gak merasa apa-apa karena mikir ya tiap orang punya masalahnya sendiri. Atau mungkin kita sendiri lagi punya masalah. Kita sendiri lagi membutuhkan pertolongan yang kurang lebih sama. Jadi kita gak ngerasain apa-apa, apati. Atau yang keempat itu antipati. Kesel dengan surat seperti itu, kesal dengan sikap anak tersebut dan ngerasa ya udah gak perlu dilayanin yang kayak begitu. Belum tentu benar, jangan-jangan cuma mengancam, jangan-jangan bohong, nanti juga balik sendiri. Bisa jadi begitu. Tapi yang kelima mungkin yang paling banyak ya netral. Yang netral artinya menjadi ragu-ragu untuk masuk ke dalam dunia pelayanan kalau sampai menghadapi hal-hal seperti itu, gitu ya. Membayangkan hal-hal yang muncul dengan berbagai macam persoalan yang ada, sehingga kalaupun harus melayani, mungkin memilih untuk cari pelayanan yang tidak menyulitkan diri sendiri. Nah, itu kebanyakan mungkin di situ. Tapi sebetulnya setiap kita itu cenderung tidak mau melayani Tuhan. Ya makanya tadi pengarang lagu tadi saya tersentuh, iya lagu ini pas banget. Jangan-jangan kita tuh hamba dunia melayani.
demi kekuasaan diri gitu ya. Dan gak mau melayani menderita seperti Tuhan. Apa ya seperti Tuhan melayani kita gitu ya. Jangan-jangan begitu, karena memang sebetulnya orang cenderung tidak mau melayani Tuhan. Makanya ada penelitian Lifeway Research, yaitu penelitian Alkitab, itu mengatakan dalam pelayanan itu dia bagi 3 hal, ya, memberi, charity gitu ya, dan juga personal. Nah dia bilang orang yang betul-betul setuju, agree, itu cuma 15%, strongly agree untuk memberi di dalam pelayanan. Ya, dan buat orang-orang yang membutuhkan, ya, orang-orang yang memerlukan pertolongan kita gitu, itu cuma 25% gitu ya. Kelihatan perlu nih, itu cuma 25% yang melayani. Ya, dan dari pelayanan itu yang kita betul-betul mau mengenal secara pribadi gitu ya. Satu persatu secara pribadi itu 33%. Jadi sisanya gitu ya 85% gitu ya. Lalu dari yang membutuhkan 75%, yang mengenal secara pribadi 67%, itu nggak mau terlibat sedalam itu. Nggak mau terlalu terlibat. Ada penelitian lagi, buat ini penelitian di Amerika, tapi buat Amerika Latin lebih tinggi angkanya 25%. Kita di Indonesia lebih komunal, semoga lebih tinggi lagi gitu ya, mau saling melayaninya. Tapi Direktur Lifeway Research gitu ya, Scott McConnell, dia bilang bahwa banyak pengunjung gereja mengaku beriman kepada Yesus Kristus, tetapi tidak menerapkan iman itu ke dalam tindakan. Ya, Yesus memberikan teladan bagi para pengikutnya melalui kepercayaan yang dia ajarkan dan cara dia melayani orang lain. Ya, ini penelitian ini dalam konteks pemuritan tahun 2019. Jadi belum terlalu lama, tapi menemukan ternyata kita ini sebetulnya hati untuk pelayanannya tuh enggak sebesar kelihatannya. Begitu. Kenapa? Kenapa begitu? Karena mungkin pelayanan itu susah, ya, susah, ribet, perlu waktu, ya, berikan energi, waktu, pelayanan musik misalnya, pelayanan worship leader misalnya. Apakah datang 1 kali ke gereja langsung melayani? Gitu. Perlu waktu untuk latihan, berkoordinasi, lalu melayani, lalu hasilnya apa? Terkadang dikritik atau tidak dihargai orang, gitu. Sehingga pelayanan itu jadi suatu hal yang melelahkan, gitu ya. Rewardnya tidak sebanding dengan effort yang dikeluarkan. Kadang-kadang seperti itu, sehingga orang bisa mutung dari pelayanan. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang memang imannya itu berbeda satu dengan yang lain, imannya itu belum bertumbuh. Ya, makanya James Fowler juga menggambarkan tuh, ada 7 tahapan iman sehingga orang itu mau melayani. Ya. Yang pertama itu ini dari stage 0 sampai stage 6. Jadi 7 stage darinya stage 0. Ya kayak kita makan mie ramen pedes gitu ya. Level 0 sampai level 7 paling panas. Nah level 0 ini dikasih tahu sebagai orang yang imannya itu di sini nggak ada. Dia ini mulai dari stage 1. Stage 0 itu iman yang nggak ada bedanya dengan orang yang tidak beriman. Ya, undifferentiated faith. Iman yang tidak ada bedanya dengan orang yang tidak beriman. Jadi orang-orang ini akan ada di gereja, datang ke gereja karena dia nggak cari Tuhan, dia nggak mencari suasana yang dia bisa beribadah. Dia ke gereja karena mungkin habis selesai ibadah, kalau onsite ada yang kasih roti, ada yang kasih snack, makanan, nah dia senang tuh, dia datang. Itu nggak ada bedanya dengan orang yang nggak punya iman, tapi ada di gereja. Nah sehingga pada saat pandemi lalu online dia nggak akan perhatiin, dia nggak akan buka YouTube-nya Metodis, dia nggak akan perhatiin, tidak ada. Apalagi mau pelayanan, tidak ada. Lalu stage 1 gitu, stage berikutnya gitu. Itu orang yang punya iman tapi pakai feeling. Jadi dia datang ke gereja, dia ngerasa bahwa perasaannya senang nih akan ketemu teman-teman, bisa kumpul bareng, makan bareng, bikin rencana bareng, ntar ngapa-ngapain, pergi jalan-jalan bareng, senang. Jadi datangnya karena perasaan. Nah begitu kehilangan itu, teman-teman gak ada gitu ya, kumpul-kumpul gak bisa, maka dia juga gak akan senang ke gereja. Ataupun ibadah online, dia gak senang. Apa sih cuma nontonin begitu doang gitu. Orang ini pun gak akan melayani.
Ya, dia nggak akan melayani karena berdasarkan perasaan. Ya, kecuali orang yang dia suka terus pelayanan, nah mungkin dia mau ikut karena based on feeling tadi, perasaan. Lalu yang kedua itu iman yang mitik literal, iman yang ada unsur mistisnya. Jadi dia ke gereja, dia tahu bahwa oh iya saya harus ke gereja. Kalau nggak ke gereja nanti toko saya nggak diberkati, usaha saya, bisnis saya nggak diberkati. Jadi saya mau ke gereja. Nah, orang-orang ini juga sama. Dia belum siap untuk pelayanan. Dia akan melayani kalau diberikan waktu. Oh iya, nanti kalau ada waktu ya, waktunya saya pas lagi nggak jaga toko, pas saya hobi saya nggak terganggu, saya pelayanan ya. Nah itu akan begitu. Itu orang yang level 3. Nah baru yang level 4 itu orang-orang yang istilahnya di sini individuatif reflektif. Dia orang yang punya iman yang mulai direfleksikan secara personal sama Tuhan. Artinya dia ngelihat bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu menyelamatkan saya, Tuhan itu mengasihi saya. Maka iya nih, saya mau nih ke gereja mencari Tuhan itu gitu ya. Oh sorry, itu yang keempat ya. Yang ketiga tadi sebelum yang itu ya. Yang ketiga itu orang yang iman berdasarkan gereja ya, pengaruh gereja. Artinya dia ngelihat gerejanya bagus, doktrinnya bagus, pembicaranya dia senang, dia ke gereja. Nah ini oh udah deh, oke lah saya mau coba ikutin. Ya saya melayani hal-hal yang gampang-gampang aja dia mau. Nah baru yang level 4 itu tadi orang yang mulai memahami bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Maka baru dia mau melayani Tuhan. Disitulah startnya. Ya, tapi perlu berkembang lagi, masuk ke stage 5 atau level 5. Di mana dia ngelihat iman itu sebagai penghubung kepada Tuhan. Artinya pada saat dia mengalami masa-masa yang sulit, pada saat pandemi lalu usahanya tutup, lalu mungkin orang tuanya meninggal atau anaknya yang meninggal atau kekasih hatinya meninggal, dia tetap beriman kepada Tuhan. Dia tetap pegang percaya bahwa Tuhan itu mengasihi dan dia tetap melayani Tuhan. Ini iman yang teruji. Ya baru setelah itu iman yang universal, itu iman yang dampaknya universal dan ini jarang sekali. Ya penulisnya mengatakan ini seperti Mother Teresa gitu ya. Dia mencintai Tuhan, dia tinggalkan semua kesenangan duniawi lalu dia melayani orang-orang kusta di Kalkuta. Dia melayani sungguh-sungguh, itu iman yang universal tanpa memandang orang latar belakangnya seperti apa. Nah jadi nggak heran kita itu mungkin sulit melayani juga dari level iman kita yang berbeda-beda. Ya, harus ada level khusus, level 4 baru kita bisa melayani Tuhan dengan setia. Nah di sisi lain saya berpikir ya jangan-jangan memang Tuhan sendiri itu picky. Tuhan memilih orang-orang yang mau melayaninya. Enggak semua orang tiba-tiba sekonyong-konyong, oh saya mau melayani. Ya. Tuhan aku mau pelayanan terus tiba-tiba langsung oke. Kenapa? Karena ada situasi kondisi gitu ya. Ada orang kaya yang mau mengikut Tuhan, tapi diminta dulu jual seluruh harta bendanya dan akhirnya dia nggak mau. Tuhan tahu tuh, ini nggak mau. Ada orang yang di Lukas 9:57 sampai 62 itu datang, Tuhan aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi gitu ya. Terus Tuhan bilang, serigala itu punya liang, burung itu punya sarang, tapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu dia berpikir lagi. Ya. Ada orang yang dia ngomong ikutlah aku. Tapi dia bilang ya tapi aku harus menguburkan bapakku dulu. Oh gak bisa. Tuhan bilang biar orang mati kuburin orang mati. Kamu beritakan firman Tuhan kemana-mana. Ada orang lagi ngomong Tuhan aku mau ikut Tuhan. Tapi izinin aku pamitan dulu dengan keluargaku. Dan Yesus bilang Lukas 9:62 setiap orang yang siap membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi memang pelayanan itu susah, pelayanan itu bergantung dengan iman, pelayanan itu anugerah Tuhan. Ya, sehingga nggak semua orang bisa melayani Tuhan atau mau melayani Tuhan. Meskipun firman Tuhan katakan tuaian itu banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena mungkin hati kita belum di situ. Ya, tapi Tuhan itu sebetulnya memang ingin memakai hidup kita Bapak Ibu. Tuhan ingin pakai hidup kita dan di setiap zaman, di setiap dalam tantangan zaman,
Tuhan tuh selalu panggil kita anak-anaknya, anak-anak Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan, melayani dan mengasihi orang-orang yang Tuhan kasihi. Ya, sehingga justru di situ kita berani, Tuhan pakai hidupku gitu ya. Berani nggak kita ngomong begitu? Ya, karena memang Tuhan itu pengen setiap kita itu mau melayani. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan gak kepengen kita stagnan di situ. Tuhan pengen kita belajar. Tuhan memberikan anugerah supaya kita bisa melayani. Tuhan pengen kita mengasihi, mencintai Tuhan lebih dalam. Tuhan pengen poles kita lebih baik. Sehingga pelayanan itu menolong kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sebetulnya Tuhan mau. Itu makanya 1 Petrus 4 bilang layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Lalu Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi sebetulnya memang Tuhan itu rindu setiap kita itu melayani Tuhan. Meskipun betul ada syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya. Nah makanya ayat Yohanes 12 ayat 26 ini Bapak Ibu teman-teman itu diletakkan di antara dua peristiwa penting di antara Yohanes 11 ya, di mana Yesus itu membangkitkan Lazarus dari kematian. Yesus itu melayani Lazarus, melayani keluarganya, melayani Maria dan Marta gitu ya. Dan Yohanes 13 itu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus melayani. Jadi di antara sebuah pelayanan menuju pelayanan yang lain, Yesus mengatakan ini gitu ya. Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Dan judul perikopnya pada saat ayat 12 ini itu justru Yesus sedang memberitakan mengenai kematiannya. Jadi di tengah-tengah pemberitaan mengenai kematian, dia melayani dan Yesus melayani pada saat menuju kematiannya. Dia melayani Lazarus yang sudah mati menjadi hidup kembali, juga melayani Marta dan Maria yang bersama dengan Lazarus gitu ya. Lalu dia melayani murid-muridnya, tapi sebetulnya dia melayani, dia tahu dia sedang menuju kepada kematian. Seberapa dalam gitu ya sebetulnya cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan, dedikasinya Kristus untuk melayani. Nah sehingga pada pasal 12 ayat 1 itu gitu ya. Ada satu momen di mana Yesus dilayani oleh Maria dengan minyak narwastu yang murni. Ya sebuah act of ministry gitu ya. Dan Yesus tidak menolak karena itu adalah sebuah lambang pengurapan dalam kematiannya. Jadi Maria itu melayani Kristus yang sedang menuju kepada kematian. Dan ia bicara ayat 26. Dalam kondisi dia tahu bahwa dia akan mati, dia diurapi karena mau mati gitu ya. Dan dia mengatakan mau melayani Kristus, maka ia harus ikut cara Kristus. Jalan-jalannya Kristus bersama dengan Kristus. Baru maka ia akan dihormati oleh Bapa. Pertanyaannya Bapak Ibu teman-teman, seberapa siap sih kita melayani seperti Kristus yang betul-betul memberikan hidupnya, nyawanya, jiwanya sampai dia mati, dia melayani. Seberapa siap? Ya mungkin jawabannya, waduh gak sesiap itu gitu ya. Kita seperti lagu yang tadi dinyanyikan, mungkin gak berani sampai melayani sampai sengsara seperti itu. Ya tapi tadi yang saya bilang, Tuhan tuh mau memakai setiap kita, itu kerinduannya. Ya kita, pelayanan adalah sebuah gambaran kecil. Bagaimana nanti kita di surga, kita bukan cuma nyanyi-nyanyi doang gitu atau makan anggur atau apapun yang kelihatannya enak, tapi kita melayani, memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ini adalah sebuah latihan, sebuah training bagaimana kita bersama-sama dengan Tuhan melayani. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita pahami bagaimana Tuhan itu mau memakai hidup kita, Bapak Ibu ya. Yang pertama, tadi dikatakan mengikut aku. Ya mengikut aku itu apa sih? Mengikut aku itu menyadari bahwa kita diciptakan dan diselamatkan untuk mengikut dan melayani Tuhan. Ya. Mengikut aku tuh sadar bahwa kita tuh diciptakan, diselamatkan untuk mengikuti dan melayani Tuhan. Ya. Beberapa waktu yang lalu tuh saya bertemu satu orang hamba Tuhan yang cerita gitu ya.
bahwa dalam 1 tahun dia itu bisa 17 kali pindah pelayanan. Pindah gitu ya. Ntar ada lagi tempat lain, panggil lalu ganti tempat, pindah lagi. Pernah dalam hidupnya 1 tahun itu 17 kali. 1 tahun itu kan cuma 12 bulan ya. Jadi 17 kali itu sebulan bisa pindah 2 kali. Seperti itu. Tapi dia belum punya anak gitu ya. Tapi istrinya selalu mengikuti dia. Meskipun harus pindah tempat, pindah kota, 17 kali dia ikutin. Nah saya bertanya tuh kenapa ya? Kok mau ya? Ya saya tanya istriku gitu ya. Ini ada hamba Tuhan kayak begini nih. Tapi istrinya mau ikut. Gitu. Kenapa ya? Gitu. Kamu mau gak kalau saya pindah 17 kali kamu ikut gitu ya. Setiap dia diam, dia mikir tuh 17 kali ya kan. Ibu-ibu di sini tahu lah ya kalau pindahan rumah kayak gimana ya. Oh beresin barang-barang setengah mati pindah rumah. Dan ini 17 kali. Terus saya tanya kenapa dia mau ikut. Ya sih saya jawab ya mungkin dia setia sama Tuhan. Dia taat sama Tuhan gitu ya. Oh iya betul gitu. Ya bisa jadi begitu gitu ya. Atau jangan-jangan itu rasionalisasi aja tapi ya bisa gitu. Tapi apalagi sih kenapa orang mau ngikutin sampai segitunya. Sampai satu titik kita ngomong iya karena si istri itu sayang sama suaminya. Dia mengasihi suaminya, dia mencintai suaminya, dia mau ikut suaminya. Meskipun banyak kerepotan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari sama halnya dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati batin kita akan ikutin kemana Tuhan pergi. Kita ikutin cara-caranya karena kita mengasihi, mencintai. Meskipun itu serem gitu ya atau pelayanannya tuh melelahkan. Kita akan ikuti. Tapi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tidak mencintai Tuhan, lebih berfokus pada diri kita sendiri, maka kita nggak kepengen tuh melayani Tuhan sejauh mana Tuhan pergi. Kita nggak kepengen. Ya, tapi Tuhan itu menyelamatkan dan menebus kita itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya artinya kita melayani bukan untuk keselamatan. Tapi kita tuh diselamatkan untuk melayani. Jadi saat Tuhan menciptakan kita tuh diberikan sebuah tempat, tujuan, peran, dan fungsi. Itu yang membuat hidup ini tuh berarti dan bernilai luar biasa. Karena kalau kita tidak punya tempat, tujuan, peran, dan fungsi, maka kita akan seperti anak remaja tadi menulis surat buat apa gunanya saya di dunia. Nah Tuhan itu memberikan tempat, tujuan, peran, dan fungsi. Nah Kristus telah mengorbankan nyawanya untuk membayar lunas keselamatan kita. Jadi kita melayani Tuhan itu bukan karena rasa bersalah atau ketakutan atau kewajiban. Tapi justru karena sukacita dan ucapan syukur atas apa yang Tuhan udah kerjakan buat kita. Ya, 1 Korintus 6 ayat 20 itu mengatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Dan Tuhan memberikan keselamatan kekal pada kita. Dia mati karena dosa-dosa kita. Gitu ya. Itu seperti Lazarus yang sudah mati dan tidak berkuasa sama sekali atas dirinya, tubuhnya, hidupnya. Dan Tuhan mengasihinya. Gitu ya. Kita juga sama, kita tidak berkuasa atas diri kita, hidup kita, bahkan rambut kita sekalipun firman Tuhan. Ya, tapi Tuhan mengasihi kita dengan hidupnya. Dengan hidupnya dia mengasihi kita. Masa sih kita gak jatuh cinta dengan pribadi yang memberikan semuanya, hidupnya sampai kematiannya bagi kita. Masa kita tidak mengasihi, tidak berjatuh cinta. Ya, kita itu berhutang hidup kepada Tuhan. Berhutang hidup. Ya, melalui keselamatan dosa kita diampuni dan kita diberi makna. Ya, di masa lalu itu dosa kita diampuni, pada masa kini kita diberikan makna hidup dan di masa depan hidup kita terjamin. Gitu ya. Masa kita tidak mengasihi pribadi yang seperti itu. Saya punya oma tuh umur 96 ya, di Bandung. Sudah tua dan ya pastilah sudah tua 96 tahun ya. Masih hidup meskipun banyak yang lupa. Gitu ya. Jadi ini oma yang membawa saya untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan gitu ya.
Dari kecil selalu mengingatkan anak, cucu, mantu untuk melayani Tuhan gitu ya. Dan dia rajin pelayanan sampai memang dari usianya dia sulit sekali untuk bergerak. Sekarang lebih banyak di tempat tidur meskipun badannya sehat. Nah dan karena 96 memorinya makin lama makin lupa gitu ya. Dulu itu yang hafal sekali sama anak dan cucunya dia bisa lupa gitu ya. Dia bisa lupa namanya, dia bisa lupa mukanya, apalagi ada cucu yang misalnya keluar negeri lalu pulang lagi dia bisa lupa. Tapi ada satu hal yang dia tidak pernah lupa selama seumur hidup saya hidup dengan oma saya ini, dia selalu ngomong gitu ya sama saya, dia panggil nama kecil saya tuh Keke gitu ya. Kita tuh sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita tidak bisa membayar apa-apa selain melayani Tuhan. Selain melayani Tuhan. Jadi meskipun dia lupa sama orang-orang, tapi bagian itu dia tidak pernah lupa. Dan setiap kali ketemu dia masih, ayo layani Tuhan gitu ya. Mungkin dia sekarang lagi lihat saya gitu ya, senang karena cucunya mau melayani Tuhan. Nah itu sesuatu hal yang dia tidak pernah lupa. Kenapa? Karena hidupnya sebetulnya sulit, tapi dia mengalami kasih Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong hidup dia. Nah seberapa jauh nih kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan, menyadari bahwa Tuhan itu mencintai, mengasihi kita. Sehingga kita punya kerelaan untuk mengikut Tuhan, melayani seperti Tuhan melayani. Itu yang pertama. Tapi yang kedua gitu ya, berada di mana aku atau Kristus berada. Artinya melayani siapa saja yang Tuhan percayakan dalam masa pandemi ataupun masa ketentraman. Ya, di situ ada gambar ya, saya masukin di situ. Pertanyaannya itu di mana Kristus berada sekarang? Di mana Kristus berada? Ya, kita tahu kita sudah tidak bisa lagi lihat fisiknya Kristus, tubuh yang ada paku di tangan dan kakinya kita tidak lagi lihat. Ya. Tapi di mana Kristus? Di jalan seperti apa ia berkarya? Siapa pribadi yang ia layani? Ya. Nah ini Matius 25 tuh bicara indah sekali gitu ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Setiap kita sebagai anak-anak Tuhan itu diberikan talenta dan karunia roh. Ya, tujuannya Tuhan memberikan karunia itu adalah supaya kita memakainya untuk melayani Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu ternyata berada gitu ya di orang-orang yang terbuang seperti ini gitu ya. Mungkin Tuhan itu berada di tengah-tengah keluarga kita yang suami itu kok jarang pulang dan kita nggak tahu gitu ya. Apakah kita mau melayani? Kita nggak jadi pribadi yang ketus atau istri yang cerewet, keras kepala. Kalau Tuhan ternyata berada di situ, apakah kita mau melayani? Anak yang addicted to game, main terus gitu ya. Apakah kita itu mau melihat bahwa ini adalah Kristus yang saya layani melalui anak saya. Ataupun mungkin orang-orang di sebelah kita dengan segala macam pergumulan atau orang-orang di luar sana, di luar gedung gereja ini. Apakah kita mau melayani? Karena jangan-jangan Kristus ada di situ. Dan pada saat kita melayani orang yang kayaknya menyulitkan hidup kita, kita sedang melayani Tuhan. Nah Tuhan berikan kita karunia, Tuhan berikan kita talenta, supaya kita memakainya untuk melayani Tuhan. Ya saya percaya Yohanes tuh worship leader kita, dia memiliki kemampuan leadership, menyanyi, memimpin kita untuk membawa kepada hadirat Tuhan, gitu ya, memimpin jago bisa nyanyi. Tapi kalau tidak diberikan karunia oleh Tuhan, ya untuk membawa setiap jemaat masuk ke dalam hadirat Tuhan, maka itu sebuah nyanyian biasa saja. Jadi pasti ada ada pengurapan daripada Tuhan, ada karunia, ada roh dari Tuhan
Yaitu karunia yang khusus diberikan kepada anak-anaknya untuk melayani Tuhan. Sehingga kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan tuh berikan bagi kita. Nah sehingga pada saat kita melayani Tuhan kita dipersiapkan. Ya. Nah sekali lagi, siapa sih kita? Apakah kita mau mengasihi Tuhan? Apakah kita seberapa dalam kita mengasihi Tuhan? Dan apakah kita mau berada di tempat di mana Tuhan berada, melayani orang-orang yang Tuhan kasihi. Tapi yang ketiga, siapa yang melayani Kristus akan dihormati oleh Bapa. Ya. Di Matius 25 ayat 34, raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Gitu ya. Bahkan Korintus juga bilang, entah kamu membangun dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, tapi Tuhan akan menguji di hari Tuhan bagaimana pekerjaan orang diuji oleh api dan bagaimana akan nampaknya. Jika itu tahan uji maka akan mendapat upah. Artinya pada saat kita melayani seperti Kristus juga melayani orang-orang yang Kristus kasihi. Kita melayani orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita, entah siapapun itu. Kita melayani dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka kita akan menerima upah dari pelayanan kita kepada Kristus. Kita akan menerima penghargaan. Dan penghargaan itu bukan hanya keselamatan yang kekal, tapi Bapa sendiri sebagai pribadi yang mengasihi kita. Itu upahnya kita pada saat kita meneladani dan melayani Kristus. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu hati Bapak Ibu sekarang di mana atau seperti apa. Sejauh apa kita itu mengasihi Tuhan dan mau mempersiapkan diri untuk melayani orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Tapi saya yakin dan saya percaya setiap kita yang ada di sini itu bukan sembarangan atau kebetulan Tuhan taruh di gereja yang memiliki pengajaran yang baik, punya misi, punya tempat-tempat pelayanan. Tuhan juga panggil kita untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh dengan segala macam bentuknya. Jadi sekali lagi pertanyaannya, seberapa siap kita mau melayani, seberapa jauh kita mau melayani. Karena Tuhan memberikan upah di surga kekal nanti bagi hambanya yang setia dan mau melayani dengan penuh sukacita. Ya, biar ini jadi perenungan bagi kita pada pagi hari ini dan kita menjawab apa yang firman Tuhan katakan, seberapa siap Tuhan pakailah hidupku untuk melayani, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu, atas pengorbanan-Mu, diri-Mu yang Kau berikan bagi kami. Engkau melayani kami terlebih dahulu ya Tuhan, dan Kau berikan teladan bagi kami. Sehingga kalau hari ini kami berada di tempat ini, kami tahu bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami rindu, kami semakin mengasihi Tuhan lebih dalam, mencintai Tuhan lebih dalam. Sehingga kami juga mau mengikut Tuhan, melayani Tuhan setiap hal-hal yang Tuhan percayakan bagi kami ya Tuhan. Kami memohon supaya Roh Kudus-Mu juga terus berbicara kepada setiap kami, menolong kami. Sehingga kami mau melayani orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan kami percaya bahwa itu semua juga akan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekali lagi terima kasih, berkati setiap kami yang mungkin bergumul di dalam keseharian kami. Tapi kami juga berdoa supaya pergumulan itu menghasilkan rasa cinta yang semakin dalam. Dan kami dapat menggunakannya untuk melayani Tuhan. Dan juga Tuhan berkati gereja ini dengan segala macam kemajuan, dengan segala macam hal-hal yang dibutuhkan. Kiranya gereja ini terus-menerus menjadi tempat memfasilitasi setiap jemaat Tuhan boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami serahkan setiap kami, juga hidup kami, pelayanan pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.